Banjir berarus deras melanda sejumlah kabupaten di Kalimantan Selatan. 2 orang dilaporkan tewas. Polisi temukan peledak low eksplosif dari mesin ATM yang meledak di Malang, Jawa Timur. Ikan paus abu-abu kembar dempet ditemukan di pesisir Gueri Negro, Meksiko. Halo, selamat petang saudara. Petugas terus merazia pemarkir liar di ibu kota Jakarta serta Bandara Halim yang resmi dibuka untuk penerbangan umum akan menjadi bagian lain di Liputan 6 petang kali ini. Saya Boy Bakamaro Ginting yang bersama Anda. Ya saudara, informasi pertama mengenai hujan sehari semalam yang terus mengguyur wilayah Kalimantan Selatan mengakibatkan banjir melanda sejumlah kabupaten. Di kota administrasi Banjarbaru, ratusan kepala keluarga terpaksa dievakuasi karena banjir yang menggenang mencapai ketinggian 3 meter disertai arus deras. Bahkan 2 anak balita dilaporkan tewas terseret banjir. Hujan deras mengakibatkan kota administrasi Banjarbaru dan Martapura, Kabupaten Banjar, dilanda banjir. Luapan air secara mendadak mengenangi pemukiman warga di Kecamatan Loktabat, Cempaka, dan Kemuning. Luapan air secara mendadak disertai dengan arus deras ini membuat warga panik. Selain harus mengamankan keluarga dan anak-anak, warga juga harus menyelamatkan harta benda mereka. Sebuah jembatan juga ambruk diterjang arus deras banjir dadakan ini. Dilaporkan 2 balita tewas terseret arus deras. 1 diantaranya masih dalam pencarian tim SAR setempat. Pemerintah daerah setempat sudah menurunkan tim untuk mengevakuasi warga. Ratusan kepala keluarga sudah berhasil dievakuasi ke daerah yang lebih tinggi dan ditampung di sejumlah tenda dan rumah ibadah. Banjir ini sekitar jam berapa tuh Ibu? Jam 4. Jam 4. Ibu baru bisa dievakuasi jam berapa? Jam 6. Oke. Kalau ketinggian air sendiri tadi berapa di rumah Ibu? Setinggian sini. Sejumlah ruas jalan di Banjarbaru tergenang air setinggi 2 meter hingga menyebabkan jalan terputus dan tidak bisa dilalui. Arus lalu lintas dari Banjarbaru menuju Banjarmasin juga terhambat akibat genangan air yang cukup tinggi dan adanya jembatan yang terputus. Emir Faisal melaporkan dari Banjarbaru, Kalimantan Tengah. Belum sempat melakukan normalisasi sungai akibat banjir di bulan Desember lalu, kini ratusan rumah di 2 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo kembali terendam banjir akibat hujan deras. Tingginya intensitas air hujan membuat irigasi sungai tak dapat menampung sehingga air meluap ke permukiman. Warga mendapatkan kiriman banjir setelah hujan deras melanda. Banjir yang awalnya hanya setinggi tumit terus meninggi hingga 30 cm. Ketinggian banjir bervariasi dan lokasi terparah berada di Desa Gotakan, Donosoro, Bonorejo, Bangeran, dan Tempel. Hujan merata di seluruh wilayah Kulon Progo, mengalir melalui sungai Haizero, Zen, dan Sungapan. Saluran irigasi juga tak dapat menampung luapan air sehingga luber ke permukiman. Saudara, ledakan yang terjadi di sebuah ATM di Karangploso, Malang, Jawa Timur tergolong low eksplosif. Polisi menemukan serbuk pemicu ledakan yang mengandung belerang dan klorat. Pasca ledakan di sebuah ATM di Jalan Kertanegara, Karangploso, Malang, tim Gegana dan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur melakukan penyisiran menggunakan metal detektor. Polisi juga mengambil rekaman CCTV di mesin ATM dan di ruko di seberang lokasi ledakan. Polisi masih menyelidiki keberadaan 2 orang yang tak dikenal yang terpantau kamera CCTV menjelang peristiwa terjadi. Polisi juga memeriksa 4 saksi terkait terjadinya ledakan tersebut. Dari olah TKP tempat kejadian perkara, polisi menemukan pecahan casing berukuran 10 x 15 x 25 cm yang digunakan sebagai kontainer bom serta potongan besi berukuran panjang 3 hingga 5 cm yang diletakkan di dalam kontainer tersebut. Juga ditemukan campuran serbuk pemicu ledakan yang memiliki kandungan belerang dan klorat. Ini jenis bom untuk sementara ya, dari hasil olah TKP dari lapor, ini adalah low eksplosif. Mesin anjungan tunai mandiri milik Bank Mandiri hancur berantakan akibat ledakan yang terjadi Kamis dini hari. Serpihan kaca dan bangunan terlempar hingga sejauh 10 meter dari lokasi kejadian.
Belum diketahui motif dari ledakan tersebut apakah ada kaitannya dengan teroris atau motif lain. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Palopo bentrok lagi. Napi saling pukul diduga dipicu masalah rantang makanan. Ratusan aparat Polres Kota Palopo kembali diterjunkan mengatasi keributan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Palopo yang melibatkan 2 kelompok narapidana. Dalam kericuhan, seorang narapidana mengalami luka terkena hantaman benda tumpul di bagian kepala. Beruntung kericuhan cepat diredam aparat kepolisian dengan mempertemukan kedua kelompok. Polisi lalu melakukan razia ke semua sel tahanan dan mengamankan sejumlah besi, kayu yang sudah dipasangi paku, batu dan sendok yang sudah diruncingkan. Barang-barang ini diduga akan dijadikan senjata para napi. Bentrokan di lapas ini sudah yang kesekian kalinya terjadi. 2 korban minuman keras oplosan Cukri di Dukuh Menanggal, Surabaya, Jawa Timur kondisinya kritis dan butuh penanganan intensif. Dari 6 orang korban Cukri oplosan, 4 diantaranya telah tewas. Masih terbaring lemas dengan selang cairan infus yang masih tertancap di pergelangan tangan, Ketut Wahyudi, 1 korban dari 6 korban minuman keras oplosan Cukrik di Dukuh Menanggal, Surabaya siang tadi dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dari rekam medis, tim dokter harus melakukan pencucian darah karena darah di dalam organ tubuh tercampur bahan cairan metanol yang dapat membahayakan organ vital. Beruntung, nyawa Ketut Wahyudi berhasil diselamatkan karena ia hanya menelan minuman sedikit. Bagian besar kan metanol, itu harus hemodialisis, dicuci darah. Kalau tidak dilakukan demikian, maka tidak. Menurut pengakuannya, Ketut yang saat itu bersama 5 temannya sedang pesta minuman arak yang dicampur dengan metanol. Saat berpesta miras, tiba-tiba tubuh Ketut terbaring lemas. Warga yang melihat langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun, setelah 2 hari dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim, kondisi Ketut kritis sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Sempat cerita ke ibu minum apa bu gitu? Ya katanya dikasih temennya arak tapi campurannya apa nggak tahu. Di Surabaya, Cukrik menelan 4 korban tewas, sementara di Mojokerto, Cukrik menelan korban 17 orang tewas. Edwin Satrio melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Dilaporkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana ke Mabes Polri dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan, tak membuat pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia PPI Tridianto menjadi melunak. Menurutnya permohonan maaf dari rekannya Makmun Murad sudah lebih dari cukup. Laporan Wamenkumham Denny Indrayana kepada polisi yang menuding pengurus PPI sekaligus loyalis Anas Urbaningrum yaitu Makmun Murad dan Tridianto ditanggapi datar-datar saja oleh Tridianto. Ia enggan meminta maaf karena telah terwakili oleh Makmun Murad yang telah menyampaikan maaf secara terbuka melalui media. Tridianto juga menegaskan kesiapannya mengikuti proses hukum dan memenuhi panggilan tim penyidik Polri bila keterangannya diperlukan. Silakan monggo saja, ya kan. Tetapi kalau Mas Denny Indrayana melaporkan tentang saya pribadi itu salah alamat, ya kan. Artinya di sini harusnya Mas Makmun aja yang dilaporkan. Oh iya jelas, ya kan. Ini kan urusan Mas Makmun yang mengatakan bahwa ada pertemuan di Cekas itu kan Mas Makmun, ya kan. Saya kan hanya memfotokopi, ya kan, omongan dari Mas Makmun di KPK. Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana membenarkan telah melaporkan 2 orang pengurus PPI yang ia anggap telah menyebar fitnah. Denny mengaku terpaksa melaporkan keduanya karena batas waktu untuk minta maaf tidak dimanfaatkan kedua terlapor. Untuk pembelajaran buat semua dan juga untuk ini tidak jadi presiden dengan Pak SBY juga. Nggak ada. Cari bukti sampai tahun Lebaran Kuda juga nggak ada. Perselisihan 2 pengurus PPI Makmun Murad dan Tridianto yang dikenal sebagai loyalis Anas dengan Wamenkumham Denny Indrayana berawal dari keterangan kedua yang menyebutkan aroma tak sedap di sekitar pimpinan KPK. Di antaranya pertemuan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto dan Denny Indrayana di kediaman Presiden di Cikeas beberapa waktu lalu. Hal ini sudah dibantah baik oleh pihak KPK maupun Wamenkumham. Dan sebaliknya, kedua orang pengurus PPI, Tridianto dan Makmun Murad, sudah menyampaikan permohonan maaf. Triwibowo dan Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta.